Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kita akan membahas ulangan harian tema 1. Yang pertama, PPKN. Fungsi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai jawaban yang tepat adalah pedoman hidup. Nomor 2, sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila di lingkungan masyarakat adalah jawabannya adalah rukun dengan tetangga. Nomor 3, Wayan, Ahmad dan Andrianus siswa kelas 6 di sebuah sekolah dasar. Wayan seorang yang menganut agama Hindu. Ahmad seorang Muslim yang taat. Sedangkan Andrianus seorang penganut agama Katolik. Berdasarkan ilustrasi tersebut, sikap kita terhadap teman yang berbeda agama adalah jawabannya menghormati, menghargai, atau toleransi. Nomor 4, tuliskan nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila. Nah, nilai yang terkandung dalam sila Pancasila ini yaitu yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, mensyukuri segala yang ada di dalam semesta sebagai nikmat dari Tuhan. Yang ketiga, mengakui kebebasan beragama dan menjalankan ibadah masing-masing. Yang terakhir yaitu saling menjaga kerukunan dan menghormati antar pemeluk agama. Soal bagian kedua yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan merupakan pengertian dari teks laporan. Nah, sekarang perhatikan teks yang ada di sini ya. Selain nasi dan jagung, sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, terdapat pula singkong. Singkong termasuk tanaman umbi-umbian. Pada tanaman singkong, bagian yang dijadikan makanan pokok adalah umbi akar. Pertanyaannya, ide pokok paragraf di atas adalah, nah ini menceritakan apa dalam teksnya? Nah, ide pokoknya adalah singkong sebagai salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Pertanyaan selanjutnya, sebuah topik yang dibahas dalam paragraf tersebut adalah, nah jadi jawabannya itu, jawaban yang tadi nomor 6 itu termasuk apa? Jawabannya adalah ide pokok. Yang terakhir dari bagian bahasa Indonesia, kita baca paragrafnya. Banyak petani di Indonesia yang memilih untuk menanam jagung dibandingkan dengan tanaman lain sebagai alternatif tanaman padi. Hal tersebut dikarenakan cara menanam jagung yang cukup mudah dan masa tanam jagung juga relatif cepat. Tanaman jagung dapat dipanen 3 hingga 4 kali dalam setahun. Tidak heran jika banyak petani memilih untuk menanam jagung saat pergantian musim tanam padi. Pertanyaannya, tuliskan kesimpulan dari paragraf tersebut. Nah, kesimpulannya, ambil yang penting-pentingnya aja, kita lihat kata kuncinya apa aja. Nah, di sini kesimpulannya, tanaman jagung dijadikan sebagai alternatif tanaman padi karena waktu yang diperlukan lebih cepat dan cara menanam yang cukup mudah. Dan bagian ketiga yaitu IPA. Pertanyaannya, tujuan utama makhluk hidup berkembang biak adalah, jawaban yang tepat yaitu melestarikan jenisnya. Nomor 10, penyerbukan adalah proses peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Penyerbukan pada tanaman termasuk perkembangbiakan generatif. Hewan dapat berkembang biak dengan cara titik-titik, dan titik-titik. Ini jawabannya berarti ada 3 ya. Yang pertama, bertelur, melahirkan, dan bertelur dan melahirkan. Atau bisa juga opipar, opopipar, dan pipipar. Untuk nomor 12, di sini ada tabel. Kita hanya menuliskan cara berkembang biaknya itu dengan cara apa. Yang pertama, lumut dan paku sarang burung.
itu cara berkembang biaknya dengan spora. Kunyit, jahe, dan lengkuas itu cara berkembang biaknya akar tinggal. Yang ketiga, bawang merah dan bawang bombay itu umbi lapis. Yang keempat, pisang dan tumbuhan suji itu cara perkembangbiakannya dengan tunas. Bagian keempat yaitu mata pelajaran IPS. Nah, untuk IPS ini pertanyaan yang ke-13. ASEAN merupakan organisasi negara-negara yang berasal dari kawasan, iya betul sekali, Asia Tenggara. Yang ke-14, organisasi ASEAN beranggotakan titik-titik negara. Isinya 10 negara. Nomor 15, negara kepulauan terbesar di kawasan Asia Tenggara adalah Indonesia. Iya, negara yang terbesar itu, kepulauan yang terbesar itu ada di Indonesia, negara kita ya. Nomor 16, jelaskan apa yang dimaksud organisasi ASEAN. Nah, organisasi ASEAN yaitu organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang didirikan di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Bagian kelima yaitu pembelajaran SPDP. Nomor 17, karya seni rupa terdiri atas karya seni 2 dimensi dan 3 dimensi. Lukisan termasuk karya seni 2 dimensi. Sementara patung termasuk karya seni? Jawabannya 4 dimensi. Nomor 18, patung memiliki beberapa fungsi. Di antaranya adalah patung sebagai monumen. Fungsi patung sebagai monumen adalah, fungsi patung sebagai monumen itu untuk mengenang jasa pahlawan atau peristiwa bersejarah suatu bangsa. Nomor 19, Tugu Proklamasi yang terletak di Jakarta dibuat untuk mengenang dan memperingati proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berdasarkan fungsi tersebut, Tugu Proklamasi tersebut termasuk patung monumen. Nomor yang terakhir, jelaskan fungsi patung religi dan dekorasi. Nah, patung religi itu sebagai sarana beribadah dan bermakna religius. Sedangkan patung dekorasi hanya untuk dinikmati keindahan bentuknya saja. Nah, itulah pembahasan dari tema 1. Oke, nanti kita lanjut di tema 2 ya. Semangat! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.